Oke, selamat pagi audiens ya. Selamat datang kembali di podcast 180 Degree di booth Aptiknas di Indonesia 4.0 Expo ya. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ini ya. Pak Faisal dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Silakan Pak Faisal memperkenalkan diri lebih lengkap. Ya, makasih Pak Frank, Fanki. Pak Panky. Ya. Oke, perkenalkan saya Faisal Rahman. Saya saat ini bertugas di layanan digital dan customer care BPJS Ketenagakerjaan kantor pusat di Jakarta. Ya. Saya rasa itu perkenalan awal Ya. kita, Pak Frank. Nah ini kalau orang bicara BPJS Ketenagakerjaan mungkin orang dulu taunya jam sostek Pak ya. Betul sekali Pak Frank. Jadi audiens biar ingat nih, kalau begitu disebutin jam sostek mereka langsung ini, Iya, ya kan? langsung Oh jam sostek. Oke. Kalau sekarang kita sebutnya BPJS Ketenagakerjaan, tapi boleh dipanggil BP Jam Sostek. BP Jam Sostek juga bisa ya. Supaya lebih familiar Pak. Iya, iya. Nah, yang menarik audiens nih mungkin pernah perhatikan juga karena sekarang bahkan ada namanya layanan dan digital dan customer care ya Pak ya. Iya, betul. Memang ada Pak layanan digitalnya BPJS Jam Sostek nih Pak. Oke, Pak Frank. Jadi kayaknya digitalisasi suatu yang keniscayaan. Betul. Kita mau tidak mau, baik itu yang swasta maupun pemerintah, mau tidak mau juga harus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Ya. Nah, terkait digitalisasi, walaupun kami lembaga publik, Pak, istilahnya not profit, tapi kami juga perlu mengembangkan layanan-layanan digital. Buat apa? Kami punya target adalah bagaimana kami memudahkan layanan kepada peserta kami yang saat ini terdaftar. Tentu peserta kami tersebar di seluruh Indonesia nih. Nah itu perlu kami juga perlu masuk ke digitalisasi. Gitu Pak Frank. Iya, iya, iya. Nah ini menarik sekali ya karena kebetulan kami di Aptiknas juga pernah kerjasama nih Pak dengan BP Jam Sostek ya tahun lalu. Jadi kita juga mendapatkan banyak insight Pak dari teman-teman Jam Sostek ya. Nah kalau dari layanan digital apa saja nih Pak yang sekarang sedang dikembangkan Pak yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan? Iya Pak Frank, terima kasih. Jadi perkembangan atau digitalisasi di BPJS Ketenagakerjaan itu bukan yang suatu tiba-tiba sebetulnya. Kami sudah mulai menginisiasi di awal itu di tahun 2014. 2014 kita menginisiasi. Cuma waktu itu ya kebutuhannya hanya kebutuhan peserta kita. Hanya untuk daftar, hanya untuk lihat saldo. Lihat saldo. Sudah cukup, hanya itu kebutuhannya. Tapi ya terus kita menyesuaikan perkembangan digitalisasi di kita usahakan itulah selaras dengan kebutuhan peserta. 2015 peserta kita ingin nambah lagi kebutuhannya bukan cuma sekedar untuk lihat saldo, ada informasi-informasi lagi terkait program kita, kemudian bisa ada tanya jawab atau question and answer, bagaimana pertanyaan-pertanyaan terkait program kita tuh mereka juga bisa cari di informasinya di situ. 2015. Nah ini terakhir nih di 2021 itu adalah transformasi terakhir kita di layanan digital. Kita mengeluarkan namanya JMO. Itu Jam Sostek Mobile. Suatu platform aplikasi digital yang berbasis tentu smartphone, aplikasi untuk membantu peserta kita tadi menambah fitur-fitur yang sebelumnya sesuai dengan kebutuhan peserta. Bagaimana fitur itu makin lengkap, bagaimana yang tadinya belum bisa klaim di JMO. Nah ini suatu pandemi di tahun 2019 COVID-19 itu akan mempercepat proses digitalisasi di BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin dulu agak lambat karena peserta kami masih ada yang suka ke kantor cabang, gitu layanan manual. Begitu COVID banyak-banyak ada PPKM, peserta nggak boleh ke kantor cabang. Nah mulailah dirasakan oleh peserta kami dan itu luar biasa. Dan itu terbantu. Dulu dengan adanya JMO, proses klaim itu yang tadinya membutuhkan waktu di kantor cabang itu 1 sampai 2 hari baru selesai. Dengan JMO dengan hitungan cuma sekitar 15 menit itu sudah bisa kita selesaikan. Gitu Pak Frank. Jadi artinya quote unquote pandemi ini juga membuat JMO ini semakin ini Pak ya, semakin matang deh makin matang dan makin dirasakan dibutuhkan oleh peserta kami. Nah ini jadi dengan JMO saya yakin kalau teman-teman pekerja semua rata-rata sudah tahu lah JMO ya, karena sekarang sepertinya
2 tahun ini sosialisasinya cukup gencar Pak. Cukup. Ya, di tempat saya sendiri juga disarankan install aplikasi JMO kalau untuk ngecek itu ya saldo. Nah, ini menarik sekali. Nah, mungkin yang terakhir Pak, karena saya lihat Bapak buka booth di sini ya, BPJS buka booth. Nah, kenapa di BPJS memilih bisa hadir di industri di kegiatan Indonesia 4.0 ini Pak? Betul Pak Frank. Jadi sejak adanya aplikasi kami Jamsostek Mobile, tentu kami juga saat ini sebelum saya jawab Pak pertanyaannya Pak Frank, saya memberikan saat ini yang sudah mendownload aplikasi itu sudah hampir 19,9 juta. 19,9 juta. Dari total peserta? Dari peserta kami yang aktif itu 36 juta. Oke. Jadi cukup lumayan sudah 60%. 60% sudah. Dan yang aktif selama tahun ini 6 bulan ini tahun 2023 itu ada 11,4 juta itu aktif menggunakan platform ini. Artinya mereka masuk bisa ngecek, segala macam. Jadi dia aktif untuk aktif menggunakan aplikasi. Nah, kami punya target, tentu harapan kami semua peserta aktif kami itu memiliki JMO. Karena ini bagian dari platform bagi kami untuk membuat engagement dengan para peserta kami. Kami punya program-program yang pengembangan baru, kami bisa informasikan melalui JMO. Sehingga ini menjadi media yang super luar biasa. Karena kita akan berkomunikasi secara personal jadinya melalui aplikasi tersebut. Nah itulah, dan kita terjun di event-event ini. Sebelumnya kami juga punya event juga, yang sebelumnya di FACD, sebelumnya, nah sekarang kami di Indonesia 4.0. Ini bagian kami untuk literasi buat peserta kami. Dan tentu siapa yang nanti peserta bukan pekerja, yang belum memiliki bisa download, ada yang memang perlu ditanyakan bisa kami fasilitasi di sini, sehingga kami buka booth di sini, bagian dari literasi kami, literasi kepada para peserta kami maupun yang non peserta nih. Nah, dengan harapannya tentu dengan ada JMO makin familiar, tentunya para pekerja dengan aplikasi, dan tentu kami pun bisa berkomunikasi secara intens melalui aplikasi ini. Gitu Pak Frank. Menarik sekali ya, karena sekarang banyak sekali mengembangkan super app nih Pak. Betul. Ya kan, super app. Nah, kalau jadi tertarik saya satu pertanyaan nitip ya. Kalau super app ini apakah nanti akan dikembangkan jadi pihak ketiga ini bisa kerjasama nggak sih Pak? Nah, ada rencana nggak sih kira-kira? Betul. Saat ini jujur kami sudah kerjasama dengan beberapa mitra. Jadi contoh. Ya di JMO tersebut bukan cuma hanya fitur-fitur yang mendukung program kami, itu yang wajibnya. Jadi platform kami di JMO itu harus ada semua informasi, semua 5 program kami itu harus tersedia di sana. Kemudian nanti semua dari 5 program ini bisa klaim melalui JMO. Itu yang wajibnya Pak. Nah di luar yang wajib itu kita punya namanya value added service. Value added service inilah kita mengembangkan fitur-fitur yang bagaimana menarik bagi peserta kami, sehingga mereka bisa menggunakan aplikasi ini secara harian. Nah, untuk itu kami melakukan kolaborasi tentunya. Di situ fitur itu ada namanya MLT, manfaat layanan tambahan berupa pinjaman tambahan berupa pinjaman perumahan buat peserta kami. Nah, sehingga peserta kami yang dulu ngajukan pinjaman perumahan itu langsung datang ke perbankan, cukup dengan aplikasi JMO dia bisa di situ. Kemudian kami juga ada fitur dana siaga. Dana siaga ini kami siapkan buat sebagian dari apresiasi kami buat perusahaan peserta kami yang memang tertib administratif. Di situ kita siapkan berupa untuk pinjaman dan bunga kompetitif dan banyak value added service yang mereka dapatkan. Yang membedakan apabila dia melakukan itu di luar. Kemudian ada fitur promo Pak. Nah kami fitur promo juga kerjasama dengan beberapa merchant tentunya. Itu ada voucher-voucher yang bisa digunakan oleh peserta kami dan itu akan menambah nilai tentunya. Banyak fitur-fitur baru yang akan kita kembangkan, itu akan membuka peluang tentunya buat mitra-mitra kami. Silakan mitra-mitra kalau ingin masuk ke platform kami, tentu hal itu kami harapkan bermanfaat bagi para pekerja. Apa saja yang sekarang. Dan terakhir mungkin yang paling menarik ini Pak, ini ada fitur namanya streaming. Di streaming itu kita peserta kita bisa nonton. Ada TV, streaming TV, ada juga yang sifatnya seperti TV kabel langganan. Nah ini ternyata penggunanya cukup besar. Kita bermitra dengan salah satu media lah Pak ya. Ada media. Silakan aja download JMO-nya, lihat
medianya siapa, Ya. itu bisa nonton secara gratis, Gratis, Pak. ya, Nah, banyaklah benefit-benefit lain yang bisa dirasakan peserta kita. Maka silahkan download JMO-nya. Kalau sudah jadi pekerja, jangan lupa download JMO-nya. Ya. Gitu, Jadi Pak. benar sekali, kita nantikan terus perkembangan dari JMO ini menjadi super app yang luar Betul. biasa Ya. melengkapi tenaga kerja Ya. kita ya Pak ya. Betul, Itu yang betul. sangat penting. Baik, terima kasih Pak Faisal Rahman. Terima kasih, Pak waktunya. Fren. Jadi audiens ya, itulah sesi podcast 180 Degree kita kali ini bersama narasumber kita Pak Faisal dari BPJS Ketenagakerjaan. Podcast 180 Degree ini didukung oleh PT 521 Teknologi Indonesia dan Next Level IT Software Distributor. Siapakah narasumber kita berikutnya? Kita nantikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Terima Fren. kasih. Inspirasi itu member ada